Halo Gaby, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 23 hingga tanggal 29 Mei 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Bacaan ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Oke. Juga energi yang terdapat di dalam bisa vice versa. Bila ada beberapa pesan yang menurut kamu tidak sesuai, abaikan saja. Ya, jangan dipaksakan. Ya, jangan diambil hati, jangan diambil pusing gitu ya. Anggap ini reading for fun. Oke, ada Wheel of Fortune, Six of Pentacles, Emperor, Devil, Knight of Wands, Hierophant, Empress. Oke. Saya ngelihat ada energi Taurus nih di sini ya. Energi stabilitas. Ya. Ada Wheel of Fortune. Ada keberuntungan-keberuntungan yang senantiasa akan bisa kamu raih, bisa kamu dapatkan. Tapi ini harus di-create, harus diciptakan sendiri gitu ya. Nggak bisa dia turun gitu aja, atau tiba-tiba blup kamu langsung dapat banyak harta. Nggak seperti itu. Ini harus ada usaha. Ya, ada Six of Pentacles. Ada masalah dibantu di sini. The Emperor, ambisi. Ada The Devil. Ini energi kamu, dan juga Knight of Wands. Ada ide, kreativitas, semangat ya. Ada sepertinya beberapa di antara kamu adalah sosok yang berpendidikan di sini ya. Sosok yang educated ya, yang cekatan di dalam mengambil tindakan atau keputusan, kesimpulan ya. Ada Hierophant. Saya ngelihat ini lebih ke stabilitas. Ini harapan-harapan kamu ya. Bahkan kalaupun kamu memilih pasangan, kamu pengen punya pasangan nih yang stabil finansial atau ekonominya gitu. Kamu juga pengen di dalam rumah tangga yang kamu jalin ini stabil ya. Ada Empress, tapi sepertinya semuanya butuh proses ya. Harus bersabar ya. Harus tekun, konsisten di bidang yang kamu geluti. Saya ngelihat bahwa kamu sudah berada pada jalan atau pekerjaan yang sudah pas nih gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang guru ya, ada yang pengusaha ya, yang seller semacam gitu ya. Mungkin kamu ngerasa di sini masih ini ya, seperti berada pada kondisi pengen cepat kaya gitu ya kan. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dipaksa, tapi harus mengikuti prosesnya gitu ya. Harus ada usaha, kerja keras di sana, seperti yang saya katakan tadi lewat Wheel of Fortune ini. Untuk the bottom of the deck kamu ada Hangman. Ya, ada beberapa di antara kamu ini merasa bosan, jenuh ya. Ada yang ngerasa terisolasi ya, melakukan kegiatan gitu-gitu terus gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang ngerasa hidupnya bosan, kondisi ekonomi, karir yang stagnan. Ini membuat kamu teralihkan perhatiannya terhadap kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang bisa membuat kamu menjadi nggak bisa mengendalikan atau memanage keuangan ya. Nggak ada rencana tadi mau jalan-jalan jadi jalan-jalan gitu ya, atau nggak ada rencana mau beli sesuatu jadi beli. Alhasil kan manage uangnya itu nggak teratur lagi gitu. Itu bisa mempengaruhi masalah stabilitas kamu untuk ke depan. Karena di sini saya lihat ya, untuk kamu sepertinya memikirkan jangka panjang, memikirkan masa depan kamu, tabungan. Oke, ada Five of Wands, ada konflik ya. Saya lihat ini seperti konflik di dalam diri kamu sendiri, lebih konflik batin ya. Ada pertentangan-pertentangan yang kamu rasakan di dalam diri kamu, antara misalnya ini harus kerja nih sekarang gitu ya kan. Terus di sewaktu-waktu ada
sesuatu hal yang mengalihkan perhatian kamu jadi mengerjakan yang lain gitu. Alhasil pekerjaan bisa jadi nggak tuntas. Sama halnya dengan yuk fokus untuk memanage keuangan gitu ya kan. Caranya fokus memanage keuangan gimana ya? Jangan pergi ke mall atau kalau pulang kerja langsung ke rumah gitu ya. Ini enggak, entah kenapa saya ngelihat semacam ada sesuatu yang mengalihkan perhatian kamu, jadinya berbelok gitu. Ya alhasil dia nggak nyampe dia targetnya gitu ya. Targetnya mau menabung sejumlah sekian gitu, ya nggak tercapai ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu untuk Capricorn ya. Capricorn, ada Six of Cups, ada ada Page of Wands, ada The Chariot, King of Wands, Queen of Cups, The Sun, dan juga ada Five of Cups. Iya. Oke. Ada ini nih ya, perasaan-perasaan yang bahagia, suasana hati yang sangat senang ya, yang kamu rasakan di sini. Sepertinya ini karena kamu dealing dengan seseorang yang bisa jadi ini memberikan uluran bantuan terhadap kamu. Bisa juga ini sebaliknya ya, kamu yang memberikan bantuan terhadap orang-orang yang kamu cintai di sini, terhadap keluarga ya. Itu membangkitkan semangat, membangkitkan koneksi, membangkitkan cinta, pertumbuhan cinta di sini ya, keharmonisan terbangun lewat uluran tangan di sini nih. Ya, bisa jadi kamu yang memberikan bantuan terhadap keluarga kamu ya. Ya, mereka bahagia, kamu pun jadi bahagia kan gitu ya. Terbangun di sana suasana hati yang harmonis ya. Kehidupan yang bahagia. Jadi hubungan ini semakin lekat ini satu sama lain. Saya ngelihat ini adalah tindakan-tindakan yang pada akhirnya akan diberkati oleh semesta ya. Dan ada Queen of Cups. Saya ngelihat bahwa kamu semacam ada harapan-harapan yang ingin kamu bangun di dalam hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu nih. Harapannya adalah menjadi lebih baik lagi, lebih bahagia ya, lebih sejahtera. Saya ngelihat kamu di sini adalah Knight of Wands ya. Ini adalah energi kamu. Bisa jadi bukan energi kamu, tetapi seseorang yang dealing sama kamu ya. Sagittarius, Aries, Leo ya. Ada Scorpio, Cancer, Pisces. Saya melihat ini semacam action atau tindakan yang secara impulsif atau yang cepat yang akan kamu lakukan untuk memastikan harapan-harapan atau ada ini ibaratnya tujuan ya, ada keinginan kamu untuk melakukan sesuatu sebelumnya ya, dan kamu terobsesi mengerjakan itu, semacam ngebantu orang gitu ya. Itu udah janji gitu ya, udah merupakan keinginan kamu untuk ngebantu sebelum-sebelumnya, dan ini sepertinya di minggu ini kamu akan merealisasikan itu gitu. Untuk Page of Wands di sini bisa juga sebagai tantangan ya, tantangan atau keinginan nih untuk menerima kesempatan ya, peluang-peluang kerja atau project dari orang-orang yang dealing sama kamu. Nah, kamu ngerasa tertantang di sini, dan di minggu ini sepertinya kamu akan merealisasikan itu ya. Kamu akan nggak mau ini hanya tinggal harapan semacam gitu, nggak mau hanya angan-angan gitu, harus diwujudkan. Nah, sikap itu akan direalisasikan oleh Knight of Wands ya. Ada King of Wands ya. Ini kartunya bagus banget nih untuk Capricorn ya. Ya, King of Wands di sini adalah energi yang sangat berkomitmen, berpendirian, mendominasi ya, dan juga dia memegang prinsip hidupnya ya. Ada semacam kemampuan dia untuk mengambil peluang-peluang berdasarkan intuisinya ya. Cuman di sini diperlukan sikap yang sedikit sabar ya, terus bijaksana untuk
menentukan arah dan tujuan hidup, atau tindakan-tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan itu harus dipikirkan matang-matang, karena sikap impulsif ini, Knight of Wands juga nih, sikap impulsif, cepat di dalam mengambil keputusan atau tindakan. Ya, juga ada di sini Page of Wands. Ini bisa mempengaruhi hasil dari tindakan atau keputusan tadi ya. Saya khawatirnya itu membuat kamu jadi kecewa gitu, membuat kamu sedikit sedih di minggu ini gitu, ya. Ada Five of Cups di sini nih. Saya ngelihat kamu fokus terhadap sesuatu yang semacam hilang atau mengecewakan, atau hal-hal yang seharusnya nggak aku lakukan nih gitu. Harusnya aku ada batasan-batasan, tapi kok aku lakukan ya gitu. Nah, itu akan terrealisasi tindakan-tindakan yang kamu sesali ini kamu lakukan ketika ada tindakan cepat atau keputusan cepat yang kamu lakukan. Ya. Ada The Chariot dan juga Emperor. Ya, The Chariot juga ini begitu sangat impulsif ya. Berani mengambil resiko untuk suatu tujuan tertentu. Ada semangat, ada ambisi di sini. Ada keinginan untuk mencapai target, ya. Namun di sini ada Empress nih, gitu ya. Jadi Emperor dengan Empress ini sama-sama punya energi yang sangat besar banget nih. Kiri dan kanan ya di sini. Wow. Ini berdampingan di sini untuk kartu kamu gitu. Ini sangat ambisius ya. Ya, kreatif juga. Tetapi kreatif tidak cukup jika tidak melakukan segala sesuatu secara logis. Misalnya cara kamu di dalam memanage keuangan gitu ya. Mungkin kamu dapat rezeki yang sangat banyak di sini nih gitu ya, karena ada yang ngebantu kamu gitu ya. Atau kamu bisa ngebantu orang karena kamu punya rezeki, otomatis ya. Otomatis kita bisa ngebantu orang karena kita punya banyak rezeki kan gitu. Nah, kalau tidak secara logis nih di dalam memanage keuangan ya, ada tindakan-tindakan impulsif ya. Jadi ya bisa jadi kan ini mengurangi langkah kamu selanjutnya ya, jadi menambah waktu gitu ya, menambah waktu untuk kamu menabung. Ibaratnya kamu harusnya udah bisa menabung dalam 5 bulan ini 50 juta misalnya ya kan. Tapi karena ada tindakan-tindakan impulsif tadi di luar kesadaran, ngebantu orang ya, ngebantu keluarga, ngebantu ini, itu tindakan yang sangat bagus sih sebenarnya gitu. Cuman ngebantu boleh, tapi tetap harus ada kadarnya gitu ya, harus ada manage-nya. Jadi ke depan tidak ada penyesalan ya. Harus bisa, ini sepertinya logis gitu ya. Nggak bisa kita bergaji misalnya 10 juta dalam 5 bulan kamu menabung 45 juta. Nggak bisa seperti itu ya kan. Harus logis, pengeluaran tiap bulannya berapa ya, ngasih sama orang tua atau ngasih sama keluarga berapa, itu harus dikalkulasikan. Jadi harus logis di sini gitu. Jangan sampai pikiran-pikiran yang tidak logis tadi itu yang mengecewakan diri kamu sendiri. Ya. Jadi harus, sepertinya perlu ini bagi Capricorn membuat note ya, tiap bulannya pengeluaran berapa gitu. Ya, oke, saya akan ambil spiritual guidance untuk Capricorn. Spiritual guidance Capricorn. Iya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Pilihlah salah satu kartu yang tersedia berdasarkan suara hati kamu, dan kartu yang kamu ambil akan mewakili energi yang kamu miliki ya, baik, kurang baik, atau 50-50. Kita mulai langsung dari yang pertama. Ini adalah strength ya, harus ada kontrol diri nih, seperti yang saya katakan tadi. Kontrol diri, kontrol nafsu di dalam melakukan keuangan, pengeluaran gitu ya. Juga hindarkan diri kamu dari situasi yang bisa merugikan diri kamu, menguras tenaga kamu ya. Misalnya ada topik pembicaraan nih dengan orang-orang sekitar kamu, nggak penting dibicarakan, sepertinya kamu perlu lebih menahan diri atau
menarik diri, mungkin kamu harus lebih fokus lagi terhadap pekerjaan kamu. Ya, miliki juga kepercayaan diri, ya, karena kamu di sini adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Strength di sini adalah energi Leo, ya. Dan saya ngelihat beberapa di antara kamu yang mengambil kartu ini adalah orang yang sangat power, ya, sangat antusias, sangat bergairah, ya. Kamu memiliki kemampuan untuk menarik perhatian banyak orang, dan orang-orang di sekitar kamu itu kagum sama kamu gitu ya. Cuman ketika kamu di luar kontrol, itu bisa membuat orang di sekitar kamu khawatir. Bukan hanya khawatir terhadap diri mereka sendiri, tetapi terhadap diri kamu juga. Oke, yang kedua ada Six of Cups, Happy House, Childhood Memories. Wow, ini adalah suasana hati yang gembira, ya, senang banget gitu ya, bisa membantu, ya, atau dibantu oleh orang-orang yang mencintai kita sendiri. Itu sangat luar biasa. Ada harapan-harapan yang positif, kekhawatiran itu luntur, ya. Ya, ternyata aku nggak sendiri nih, ada orang yang nge-support aku, semacam gitu. Serasa kita kembali lagi ke masa kanak-kanak, ya, menjalani hidup penuh dengan kegembiraan, nggak ada beban, ya. Kamu yang menarik kartu ini sepertinya adalah kamu yang masih disupport, atau bisa jadi kamu yang mampu mensupport orang-orang yang kamu cintai, karena memang kamu mampu meng-create banyak uang gitu ya, kamu mampu mengelola uang kamu dengan baik. Oke, yang ketiga ada King of Pentacles. Wow, amazing. Semuanya bagus ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, ya. Ini menunjukkan energi yang apa ya? Ini energi materi, ya. Dari satu sisi ini materi, di sisi lain kedudukan, ya. Yang ketiga pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah kamu paham betul kalau ingin memperoleh kehidupan yang sejahtera, bahagia, harus bekerja keras. Kalau ingin jalan-jalan ke luar negeri, ya harus bekerja keras, menabung, kan gitu ya. Jadi dia realistis, dia, ya. Nah, dia mengetahui dirinya sendiri, aku nggak bisa hidup susah, oleh karena itu aku harus kerja, semacam gitu. Aku harus berusaha, karena dia tahu dia nggak bisa susah, karena dia tahu bahwa dia nggak bisa nggak makan burger misalnya. Dia nggak bisa nggak makan yang nggak enak-enak gitu ya. Jadi dia berusaha sekuat mungkin, ya, atau selalu nih berusaha menjaga stabilitas keuangan ataupun pekerjaannya. Ini bagus banget nih, ya. Ya, walaupun ada energi-energi yang sedikit seperti arogan di sini, ya. Karena dia memiliki kekuasaan, power tadi, ya. Jadi agak kesannya arogan, tapi sebenarnya ini adalah sosok, kalau saya ngelihat ini adalah sosok yang ngeproteksi atau protektor yang memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang lebih lemah daripada dia, ya, terkhusus bagi orang-orang yang dia cintai. Ini bagus banget. Oke, demikian untuk Capricorn. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya, ya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. And goodbye.